aku bukan cuma tahu teori, tapi aku sendiri ngalamin PHK. Bahkan di saat situasi lagi nggak mudah ya. Aku 2023 kena diagnosa sakit kanker. Jadi walaupun aku punya banyak sertifikat yang aku udah dapat dari maksudnya dari awal-awal karir. Hai sahabat Miraya Aset, welcome back to podcast Bicara Uang. Podcast yang ngobrol tentang keuangan serius tapi santai. Seperti yang kita ketahui, sekarang badai PHK tuh sedang melandai di mana-mana dan susah juga cari kerja. Gimana caranya kita mengatur finansial kita agar bisa tetap bertahan ketika badai PHK itu melanda, ketika kita tidak lagi bisa mendapatkan pendapatan bulanan. Di sini kita sudah kedatangan seorang expert certified financial planner, yaitu Kak Iren. Mari kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Kak Irennya. Halo Iren aja lah ya. Iya. Oke, apa kabar? Baik. Oke. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang keadaan Indonesia nih ya, yang lagi melanda kan badai PHK di mana-mana. Terus sulit juga cari kerja ya. Kemarin kalau kita lihat berita tuh yang di Bekasi, ya itu membludak banget tuh yang ngantri mau dapat kerja. Benar. Gitu ya. Dan kita mungkin akan ada bahas ke situ. Tapi sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Boleh memperkenalkan diri Kak Iren, terus latar belakangnya apa, gitu, pernah bekerja di mana, dan sertifikasinya tolong disebutkan yang banyak itu ya, apa aja. Iya. Okay. Aku Iren Kwe ya. Sebenarnya dibaca Iren Kwe sih. Wah, oke. Latar belakang kerjanya dari pertama lulus kuliah, aku langsung kerjanya di sekuritas. Jadi dari awal sampai terakhir kena PHK, aku di sekuritas. Dari 2013. Enggak, di sekuritas yang berbeda-beda. Berarti setelah bekerja 10 tahun ya, lebih ya? Ya, lebih 10 tahun lebih. 10 tahun terus kena PHK. Oke, mungkin. Dan Kak Iren ini kan berarti seseorang yang bersertifikat financial planner ya? Iya. Coba boleh diceritain nggak? Itu gimana tuh? Entah rasanya, terus strateginya, dan pasti kan udah stop tuh nggak dapat pendapatan bulanan gitu ya. Mungkin cerita kenapa bisa tiba-tiba ada badai PHK gitu di kantor. Jadi kali ini aku bukan cuma tahu teori, tapi aku sendiri ngalamin PHK. Bahkan di saat situasi lagi nggak mudah ya. Aku 2023 kena diagnosa sakit kanker. Jadi walaupun aku punya banyak sertifikat yang aku udah dapat dari maksudnya dari awal-awal karir, karena di 2013 kerja di sekuritas itu udah langsung jatuh cinta sama dunia saham. Gitu. Wow. Jadi mulai belajar, terus cari tahu supaya bisa bangun karir di situ tuh gimana. Jadi waktu itu banyak kayak direktur kayak kasih masukan, ikut sertifikasi, ambil sertifikat WPPE waktu itu. Terus dilanjutin langsung WPEE juga. Benjamin emisi. Iya, underwriter. Terus lanjut ke fund manager, WMI. Nah setelah itu aku sempat kerja di perusahaan startup. Nah di situ aku diikutin training financial planner. Kenapa tiba-tiba disuruh, apalagi hype waktu itu? Karena waktu itu tahun 2014. Wih, udah 2014 10 tahun yang lalu ya. Di situ anak perusahaannya ini lagi develop aplikasi yang mau dibikin one stop financial services. Jadi mau mengantar menjual produk-produk kayak saham, reksadana itu melalui perencanaan keuangan gitu. Jadi disekolahin lah ke situ, ke ada namanya FPSB. One Shield Financial Planning, ujiannya di FPSB gitu. Nah terus setelah itu malah jadi pindah kerja karena ketemu sama direktur di sekuritas yang terakhir aku kerja gitu. Akhirnya kerja di situ, walaupun akhirnya sih kerjanya nggak sesuai sama yang dipelajari ya, karena ternyata ada dibutuhkan untuk yang lain gitu. Jadi sampai akhirnya
selesai kerja di bidang sekuritas sampai terakhir di PHK tuh aku malah jadi compliance ya. Jadi nggak sesuai dong ya. Nggak sesuai. Tapi ya jadi dapat ilmu yang baru lagi gitu. Tapi ilmunya diterapin nggak dari awal pertama? Kan biasanya ya orang kalau habis ikut certified tuh masih menggelora gitu loh, menggebu-gebu langsung terapin deh ilmunya nih baru dapet nih. Iya gitu. ya. Jadi sebenarnya karena latar belakang keluarga aku tuh bukan dari keluarga yang mampu, jadi sebenarnya tanpa aku sadari sebelum belajar financial planning, aku tuh udah lakukan. Cuma setelah belajar financial planning, aku tuh menerapkan dengan cara yang lebih benar. Misalnya, dulu kalau gajian tahu dong, habis gajian ya harus sisihkan buat ditabung gitu kan, buat diinvestasikan gitu. Tapi setelah belajar financial planning, aku baru tahu ketika gaji naik, ya investasi sama tabungannya juga naik gitu. Kalau dulu kan ya mau gajian naik, ya tetap aja yang disisihin cuma segitu, yang konsumtifnya malah dinaikin gitu kan. Sampai di satu titik kayak, kok gaji gue udah naik lumayan, tapi kok investasi gue cuma segini ya gitu. Terus setelah lihat materi di financial planning itu, oh iya nggak dinaikin. Jadi gaji naik, konsumtifnya naik, investasinya tetap segitu gitu. Nggak taunya ya harus dinaikin juga. Nah dari situlah udah mulai disiplin tiap bulan. Dan baru tahu juga tentang konsep dana darurat waktu itu. Jadi selama ini kan ya nabung sama investasi aja gitu kan. Tapi setelah belajar financial planning, ternyata selain tabungan sama investasi harus punya dana darurat untuk jadi utama. Cadangan. Iya. Jadi waktu itu aku dari gaji itu udah sisihin 35%. 35% itu dibagi jadi 3. 10% di dana darurat, 10% di tabungan, 15% di investasi. Gitu. Tapi kalau misalnya dana daruratnya sudah terbentuk sampai target yang seharusnya yang aku mau, dari 35% itu tinggal dibagi jadi 2. Untuk tabungan sama investasi aja. Dibagi lagi ya. Iya, jadi dibagi cuma 2 yang karena dana daruratnya sudah terbentuk gitu. Tapi kalau belum ya dana darurat harus dibentuk juga. Nah itu udah dulu Kak Iren di mana simpan dana daruratnya? Simpan dana darurat itu di aset yang harus liquid dan yang pasti aman. Jadi waktu itu ya di tabungan. Di tabungan aja. Tapi ditaruh. Tabungan terpisah sama tabungan utama ya. Jadi aku udah terbiasa ya? Dipisah-pisah gitu. Ya kebetulan dari pertama kerja sampai terakhir kan buka rekening lagi. Jadi punya banyak tabungan, bisa dipisah-pisah gitu. Nah, waktu terjadi PHK itu berarti udah ada prepare dong ya. Nah, beruntungnya karena belajar financial planningnya udah lama ya, udah hampir 10 tahun yang lalu kayaknya. Jadi dari sejak itu udah langsung gercep, udah selalu abis gajian tuh udah ada budgeting yang jelas, udah tahu uang tuh mau kemana. Jadi setiap rupiah yang aku punya tuh udah ada tujuannya gitu. Berapa yang ditabungin, berapa yang buat dana darurat. Jadi pas di PHK ya dana darurat aku udah ada, tabungan juga ada, investasi juga ada gitu kan. Ada uang pesangon juga ada. Iya, uang pesangon juga ada ya, syukurnya ya. Tapi waktu itu juga selain udah kebiasaan, waktu itu kan aku sempat didiagnosa sakit. Jadi sebelum aku kena PHK itu aku di November 2023 aku terima diagnosa cancer. Jadi aku waktu itu ngerasa ya aku nggak tahu hidupnya sampai kapan gitu kan. Jadi waktu itu aku secara berkala udah mulai tarik-tarikin, justru tarik-tarikin karena gue mikir kalau misalnya sampai nggak ada, nanti keluarga gue nggak ngerti cara ngambilnya gitu. Terus selama ini kan aku yang diversifikasi ya. Jadi ada juga beberapa uang cash yang aku taruh di koperasi. Jadi ada teman di kampung halaman, dia kerja di koperasi, sempet kayak aman minta kan, tolong. Iya aman. Ya untungnya aman sampai aku tarik. Karena ternyata setelah aku tarik nggak aman. Iya pas banget. Itu pas banget. Jadi pas udah aku tarik, sebulan kemudian teman bilang, iya ada masalah ternyata. Dan itu kasih returnnya tuh tinggi. Jadi kayak makanya benar-benar harus dicurigai sebenarnya. Iya, jadi kayak return. I'm blessed karena ya sebenarnya banyak juga pengusaha-pengusaha di kampung halaman yang taruhnya di sini. Jadi itu terakhirnya ada masalah ya karena salah satu ownernya
Kayaknya, jadi kepake apa gimana lah, aku nggak ngerti juga gitu. Tapi yang pasti seraya berjalan tuh aku udah mulai bikin strategi investasi ketika aku didiagnosa cancer. Aku tahu mungkin nggak lama lagi aku akan di PHK juga karena ya siapa sih siapa sih pemberi kerja yang mau punya karyawan yang sakit gitu. Jadi sadar diri. Jadi dari aku dapat diagnosa sampai akhirnya di PHK tuh aku punya waktu cukup banyak. Jadi waktu itu udah mulai kayak lihat aku masih punya cicilan apa, itu udah harus direncanain, disisihkan untuk lunasin. Terus uang di koperasi itu udah aku ambil, aku pindahin dulu ke tempat lain. Terus aset investasi secara berkala, kalau misalnya udah profit, aku langsung tarik Jadi dulu. Semua full cash ya? Ada aku tinggalin senilai yang aku rasa ini tidak akan mengganggu aset utama aku. Jadi maksudnya ada sekian persen yang aku tinggalin di portofolio gitu. Sampai sekarang juga masih ada, di tapi saham. di saham. Tapi ya maksudnya sejak kena PHK ya tradingnya harus lebih bijak gitu, kayak maksudnya beli saham-sahamnya yang aku tahu gitu. Jadi jadi trading dengan cara yang aman gitu. Untuk sih. Trading apa nanti invest nih? Aku ada yang di tradingin, ada yang di invest. Pokoknya kalau masih loss biarin aja. Karena itu senilai yang aku udah perhitungkan. Jadi semuanya terukur. Gitu. Itu dari perhitungan kalau misalnya sampai kenapa-napa ya is okay, karena aset utama udah diamanin gitu. Jadi pas udah kena PHK itu semua udah well prepare ya? Ya udah well prepare ya. Syukurnya ya jadi keuangan gak terlalu nggak terlalu terganggu lah, karena sejak belajar financial planning juga jadi tahu kita tuh harus berpuas sama penghasilan. Maksudnya ya gaji oke, tapi bukan berarti kita hambur-hamburin gitu kan. Jadi ya bukan berarti kita juga jadi kepelit gitu, enggak. Tapi semuanya tuh udah terencana, udah terukur ya. Udah terukur. Jadi udah disiapin gitu. Sebenarnya adalah kalau misalnya kena PHK, yang paling pusing itu adalah kalau misalnya kan banyak juga orang masih belum sadar sama dana darurat ya. Benar. Jadi belum sisihin ya. Benar. Mereka yang penting karena full off cicilan gitu kan. Nah yang paling serius itu kalau menurut Iren nih, benar gak sih dampak serius kena PHK itu pusing, gak ada dana darurat tapi untuk melunasin cicilan. Benar. Gitu. Itu gimana tuh solusinya untuk yang seperti itu? Kalau menurut aku kan udah prepare. Iya. Dan cicilan mungkin gak banyak ya. Iya, jadi maksudnya dari dulu emang sejak belajar udah punya kebiasaan hindarin hutang sebisa mungkin. Maksudnya kalau emang untuk sesuatu yang konsumtif, aku hindarin banget pakai hutang, baik itu credit card atau pay letter gitu ya. Aku juga karena aku rasa kayak kalau emang lu beli tapi harus pakai kartu kredit, berarti lu beli sesuatu yang dengan uang yang sebenarnya lu nggak punya. Itu istilahnya kita ngutang kan. Gitu. Jadi kayak hindarin banget gitu kan. Paling terakhir tuh sebenarnya cicilan yang masih ada sebelum di PHK waktu itu kan karena aku sakit. Kadang aku butuh vitamin tertentu, harganya juga nggak murah. Itu nggak di cover ya sama asuransi? Enggak, karena aku terakhir kan dari kantor itu nggak nutup untuk kayak penyakit aku karena cancer. Karena cancer. Gak ada asuransi yang lain? Gak ada. Waktu itu full kantor. Full kantor sama aku pakai ada BPJS. Itu juga nggak nutup. Iya, kalau vitamin itu tidak ditanggung BPJS dan kebetulan maksudnya walaupun aku pakai BPJS ditangani di rumah sakit yang cukup oke, dan di sana tuh ada tawaran untuk BPJS top up namanya. BPJS top up, jadi aku bisa bayar sekian nilainya, itu bisa bikin perawatan aku jadi lebih cepat. Jadi nggak perlu ngantri-ngantri, terus juga dapat fasilitasnya lebih bagus gitu. Jadi kadang itu kan darurat ya, jadi aku dari dulu kartu kredit boleh dipakai kalau itu untuk darurat, keadaan darurat gitu. Karena kalau kita pakai uang nih, tapi kita nggak ngeluarin uang cash, kita pakai kartu kredit, itu belanjanya langsung aja, kita nggak ngerasa ngeluarin uang kan? Iya, karena kan nggak memotong rekening kita secara langsung. Jadi kayak nyetir tapi matanya ditutup, tiba-tiba bahaya aja gitu. Pas tagihan datang, cash flow kita kacau gitu kan. Jadi ya dari dulu kebetulan emang sejak belajar aku selalu ngindarin yang utang, cicilan, apapun, kecuali untuk kondisi darurat atau memang hal yang penting lah gitu. Misalnya kayak
di luar dugaan, kena copet, misalnya harus beli HP baru karena sekarang kerjaan semua butuh handphone atau butuh laptop. Ya misalnya berat untuk langsung keluarin cash, ya aku pakai kartu kredit karena sekarang kan banyak fasilitas ya, misalnya cicilan 0% gitu, atau diskon gitu kan. Ya tapi zaman sekarang karena keadaan makin sulit, aku perhatiin kalaupun cicilan 0%, ada admin fee. Jadi sekarang kalaupun lu ditawarin cicilan 0% harus perhatiin karena ada yang cicilannya 0% harus tapi nggak taunya admin fee-nya lumayan. Gitu. Jadi itu harus dicek sih beneran 0% ada biaya tambahan lain atau enggak gitu. Kalau dulu yang aku punya bener-bener 0%. Gitu. Jadi dulu emang selalu sering 0%. Iya, gitu, dan aku selalu ngehindarin minimum payment. Karena sisanya akan kena denda. Nanti ngegulung-gulung terus akhirnya kita jadi fokus bayarin bunganya, nyicil untuk bunganya. Pokoknya nggak kebayar-bayar akhirnya. Betul. Gitu. Jadi aku ngindarin itu sama menghindari juga denda keterlambatan. Karena menurut aku walaupun nilainya nggak besar, denda keterlambatan itu tetap pengeluaran yang nggak penting. Gitu. Jadi ya waktu kalau orang kena PHK sih yang utama lunasin hutang dulu sih, karena hutang adalah beban, itu bikin cash flow kita jadi rusak. Betul. Gitu. Jadi mungkin maksudnya kalau misalnya ada seseorang kena PHK, terus dia banyak cicilan dan dana darurat gak punya gitu ya. Jadi baiknya ya udah beresin dulu cicilannya. Bener. Dan sisanya itu untuk bertahan hidup sampai dapat kerja lagi gitu ya. Dan itu bisa kita menghubungi pihak kreditur ya. Bisa minta dibuatin rencana pembayaran yang baru, entah tenornya dipanjangin, ya kalau dia diskusi udah lah ya pokoknya diskusi sesuai situasi sama kondisi masing-masing. Tiap orang kan beda. Mungkin dia walaupun udah di PHK dia udah punya apa ya, kayak rencana ada nih bakal pemasukan tiap bulan mungkin segini, tapi nggak cukup untuk bayar cicilan seperti biasa. Jadi misalnya cicilannya minta dikecilin tapi tenornya dipanjangin, atau misalnya dia punya duit ya minta dilunasin, biasanya dapat diskon gitu kan. Jadi pokoknya hubungin krediturnya, kasih tahu situasi yang sebenarnya gitu. Dan mereka biasa bisa ngerti sih. Oh, mereka mau paham ya. Iya, setahu aku. Karena nggak usah urusan itu. Kemarinnya aku baru ngurusin tentang annual fee. Jadi pakai kartu kredit waktu awal pertama ditawarin kan nggak ada annual fee. Tiba-tiba setelah sekian lama annual fee muncul. Aku hubungin tuh pihak banknya. Aku bilang sekarang situasinya gini. Mereka mau ngerti kok di waive annual fee-nya. Tapi kreditnya tetap open. Karena kreditnya tetap open. Oh, nggak di. Ya karena mereka juga lihat reputasi pembayaran selama ini. Makanya itu penting juga ya. Kita tuh kalau pakai kartu kredit atau utang sama orang tuh dibayar. Karena itu reputasi. Bukan soal BI checking aja. Kalau sama teman bisa merusak pertemanan, sensitif. Iya, jadi ya itu sih kalau hutang hindari banget hutang. Berarti setuju gak kalau misalnya orang-orang nih yang gak siap ketika kena PHK itu karena mereka kurang perencanaan atau karena mereka faktor gaya hidup? Tapi kayaknya lebih ke gaya hidup sih. Kalau menurut aku dua-duanya bisa ya. Dua-duanya bisa. Misalnya karena gak ngerti perencanaan keuangan, jadi uangnya habis gitu aja. Iya. Habis gajian langsung check out gitu aja. Langsung check outin keranjang orang. Karena kan biasanya kita sebelum gajian suka masukin barang ke keranjang kan. Giliran gajian saatnya check out. Belum lagi kalau tanggal kembar. Iya, langsung diskonnya lebih besar. Kita ngerasanya kita beli barang murah tapi banyak gitu. Karena gak ngerti perencanaan keuangan, jadinya ya uangnya habis gitu. Ngerasanya cuan ya, girl math. Jadi ngerasa itu cuan. Iya gitu. Jadi kebiasaan itu tuh karena gengsi atau iri, teman punya ini pengen. Kalau nggak juga. apa sih yang membahas sekarang self reward. Jadi baru capek dikit harus ada self reward. Iya, tapi self reward juga kan harusnya terukur ya gitu. Jadi maksudnya ya karena gaya hidup yang tidak sesuai misalnya dengan pemasukan kita gitu kan, akhirnya nggak ada perencanaan keuangan atau karena nggak ngerti gitu. Tapi kebanyakan itu kalau yang aku suka lihat ya, yang entah yang generasi yang masih muda-muda gitu loh, karena mereka uangnya sekali gajian dapetnya gede gitu. Jadi mereka mengutamakan tuh YOLO. You only live once. Iya, jadi udah tiba-tiba aja. Terus kalau tiba-tiba PHK, ya mungkin langsung bisa carilah
cari lagi di mana, tapi kan ya nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa kayak gitu ya. Semuanya tetap harus terukur, harus masuk akal ya. Maksudnya boleh self reward tapi yang sesuai kemampuan gitu kan. Jadi kalau misalnya orang nggak lakuin perencanaan tuh bisa karena nggak ngerti atau juga nggak bisa ya, itu karena gaya hidupnya tidak sesuai kemampuan. Misalnya dia sebenarnya dari gaji cukupnya buat ke kantor itu transportasi naik kendaraan umum, tapi dia malah ambil cicilan mobil misalnya. Karena itu terjadi, aku ngeliat sendiri gitu. Gajinya sangat-sangat ngepas, waktu itu UMR juga nggak ada. Dia ambil cicilan mobil. Berani ya. Ambil cicilan mobil, katanya kalau nggak dipaksain nanti nggak pernah punya. Iya, banyak yang tapi begitu akhirnya juga. dia makannya jadi super hemat, terus jadi sakit. Indomie tiap hari. Iya. Jadi maksudnya ya harus masuk akal gitu. Dan maksudnya akhirnya gajinya cuma habis untuk cicilan, nggak bisa bikin perencanaan keuangan, misalnya membentuk dana darurat, punya tabungan, itu nggak ada. Iya. Gitu. Karena sebenarnya cicilan aja tuh maksimal 35% dari pemasukan kita. Jangan semuanya dihabisin buat cicilan. Itu perlu ini gak sih? Perlu bukan muka tembok ya, pagerin gak sih? Maksudnya biar gak kadang-kadang kan orang kan pengaruh begitu tuh kadang ke distract ya. Bukan karena keinginan sendiri pengen punya mobil, gitu kan. Lebih ke si ini udah punya ini, di media sosial ini. Jadi kita memaksa nge-push ourselves gitu kan untuk mencoba menjadi pribadi yang lain. Padahal kalau kita strict sama ini kita, kalau kita plan udah kita, iya benar, maksudnya ya kayak tadi aku bilang, makanya kita tuh hidup jangan dikendaliin sama iri, bandingin diri sendiri sama orang lain atau gengsi. Karena kalau kayak gitu kita nggak akan ada habisnya, itu jadi lingkaran setan gitu. Abis beli yang satu, nanti ngeliat yang lain lagi, beli lagi. Akhirnya nggak selesai. Jadi kayak orang ketergantungan, candu. Awalnya terasanya murah, terasanya efektif nih, bisa nunjukin ke orang gue bisa gitu kan. Tapi nggak tahu akhirnya bikin bangkrut. Gitu kan. Ada banyak, maksudnya artis-artis besar yang sebenarnya tuh dia karirnya bagus tapi bangkrut karena gaya hidup konsumtif benar. Gitu. Tapi gaya hidup itu istilahnya mematikan ya. Iya. Kalau kita nggak ada perencanaan gitu atau saving money more gitu ya. Makanya jangan gengsi gitu. Tapi aku juga belajar sih di hari-hari kayak sekarang, apalagi kemarin sempat pandemi, badai PHK juga kan. Sekarang ada juga gelombang ekonomi krisis, PHK lagi, daya beli yang sedang turun, bukannya inflasi, deflasi gitu kan. Jadi aku berpikir yang paling bagus itu cash. Ya, kita harus punya banyak cash, sebisa mungkin sih asetnya liquid gitu ya. Sewaktu-waktu kita butuh duit, karena duit emang jadi percuma kalau asetnya berupa tanah atau apa gitu kan. Iya, jual properti lagi susah sih. Iya, karena suami sempat nyoba juga kan. Waktu itu ya sejak COVID atau apa, kita harus cari sumber penghasilan lain. Jadi coba-coba belajar jadi agent properti ya. Itu susah juga sih, maksudnya dalam beberapa bulan tuh bisa nggak ada penjualan sama sekali. Iya, karena orang-orang pada fokus mau beli buat kebutuhan hidup dulu. Kebutuhan yang diutamain, jadi boro-boro mikirin bikin rumah. Iya, ya, kalau masih ngontrak aja dulu. Iya benar. Gitu kan. Bahkan kalau udah sampai kena PHK ya, udah harus lihat nih apa yang bisa di-cut pengeluarannya. Misal kayak rumah, kita misal punya rumah besar, kira-kira kita ada dana nggak nih buat dibikin kos-kosan mungkin atau dibikin kontrakan mungkin biar bisa menghasilkan passive income gitu kan. Atau kalau ternyata nggak bisa, ya apa mungkin ini rumah gedenya disewain, hasilnya buat kita nyewa rumah yang lebih kecil gitu. Atau kalau misalnya kita masih single, masih ngekos, apa mungkin kosnya berhenti, kita pulang ke rumah orang tua misalnya ya. Kalau kita di PHK kan udah harus kita ubah, nggak mungkin. Udah harus reset cash flow, ubah ke mode defensif. Seminim mungkin pengeluaran tuh kecil ya. Benar. Makanya harus punya dana darurat juga. Terus harus kendalikan pengeluaran. Jadi sebaliknya daripada beli-beli, harusnya kita cek-cek nih di rumah masih ada nggak barang-barang yang mungkin masih layak pakai tapi kita udah nggak gunain, kita bisa jual. Karena sekarang banyak juga kan platform yang menyediakan untuk jual barang-barang bekas misalnya yang masih layak pakai. Jadi daripada konsumtif, mendingan cek-cek di rumah apa yang bisa dijual.
Iya, yang gitu. benar-benar bisa menghasilkan uang ya. Iya. Jadi menurut Iren kalau misalnya kita mau mengantisipasi kena PHK gitu ya, baiknya selain kita punya dana darurat sama perencanaan keuangan, apa lagi nih yang perlu kita siapin? Asuransi sih. Asuransi ya? Asuransi Bener kesehatan, juga. Kesehatan, sakit betul, kritis, betul, asuransi benar. jiwa ya minimal BPJS kesehatan ya. Karena itu tetap kita terusin ya cicilannya ya. Bener, jadi setelah di PHK nih misalnya BPJS-nya udah gak diurus kantor lagi, cepet-cepet kita urus. Jangan diabaikan, karena kan kita gak tahu kapan kita sakit. Waktu aku sakit juga aku gak ada rencana sakit gitu iya, kan. Siapa yang mau orang mau sakit, gak ada rencana sakit gitu. Tapi sayangnya kita udah prepare. Iya, gitu. maksudnya kalau misalnya sampai di PHK nih, kita dapat pesangon, kita dapat ngeklaim yang BPJS tenaga kerja, terus dapat jaminan kehilangan pekerjaan, terus kita sakit. Uangnya itu bakal cepet banget sih kesedotnya. Kalau misalnya tiba-tiba sakitnya kayak aku, buat biaya kemoterapi aja udah berapa? Iya. Sakit Belum itu mahal radiasi, ya kan? Walaupun jangankan untuk sakit yang seperti itu ya, sakit biasa pun misalnya cuman ya harus bed rest lah di rumah sakit gitu, mahal. 3 harian aja itu udah lumayan puluhan juta. Langsung nyedot tuh uang pesangon kita ya kan. Tapi kalau misalnya kita udah punya asuransi, berarti kita udah take over resiko kita ke asuransi ini kan, gitu. Jadi asuransi sih harus disiapin. Terus ya tabungan sebenarnya, dan itu harusnya disiapinnya sebelum kena PHK gitu. Jadi sebelum kena PHK kita harus pastikan kondisi keuangan kita tuh sehat. Gimana kita tahu kondisi keuangan kita sehat? Kita nggak tahu dong. Caranya tiba-tiba tahu ya kita harus pastiin pemasukan kita lebih besar daripada pengeluaran. Itu yang pertama gitu. Kalau bisa punya lebih dari satu sumber penghasilan. Terus yang kedua, kita harus pastiin aset kita juga lebih besar daripada hutang. Makanya tadi aku bilang kalau kita punya cicilan, kita harus cek cicilan kita tuh berapa persen dari gaji kita. Harusnya maksimal 35%. 35% gitu. Terus yang berikutnya, kita tahu kondisi keuangan kita tuh sehat atau stabil dari mana? Kalau kita punya dana darurat. Kalau dulu dibilang minimal 3 bulan, maksimal 12 bulan. Tapi kayak kalau ngelihat waktu zaman COVID 3 bulan ya. Tuh sekarang belum tentu dapat kerjaan betul. Jadi ya kebanyakan sih sekarang udah nyiapin 6-12 kali pengeluaran kita tiap bulan. 6-12 kali untuk yang single. Untuk yang ya itu makanya kalau dana darurat tuh beda-beda. Karena kondisi tiap orang beda-beda tergantung dia punya tanggungan enggak, status pernikahannya apa. Itu beda-beda sih tergantung. Ngomongin dana darurat, bukan dana darurat sih, ngomongin tentang pekerjaan. Ya aku juga mau share sedikit ya. Jadi kan suamiku tuh dulu kerja di satu perusahaan besar lah ya, gaji dapat tiap bulan besar. Dan ternyata setelah keluar dan mau bangun bisnis sendiri gitu ya, usaha sendiri, itu benar-benar nggak bisa cuma 3 bulan loh. 1 tahun benar-benar nol, zong, pendapatan tiarap, zero ya. Ya udah ternyata butuh waktu tuh kalau kita setelah selesai bekerja tuh 1 tahun supaya kita bisa dapat kerjaan baru lagi. Benar. Entah baru dapat feel-nya kita buka pekerjaan baru gitu kan. Jadi menurutku kalau dana darurat kayak harus setahun ya. Iya, benar. Minimal. Apalagi kalau punya tanggungannya betul. Punya anak, nanggung orang tua juga gitu ya. Itu harus lebih banyak lagi sandwich sih. Generation ya. Sandwich generation ya. Benar, itu harus lebih banyak lagi. Dan apalagi kalau kita lihat sekarang situasi ekonomi tuh udah gak kayak 5 atau 10 tahun yang lalu gitu. Jadi udah beda banget sih sekarang. Gak bisa kita kayak ngarepin kayak dulu kita buka usaha bakal langsung rame gitu. Karena ya daya beli masyarakat sekarang menurun, banyak orang kena PHK. Jadi kalau kita mengeluh, UMKM juga dagangannya sepi. Iya, jadi jangan langsung mikir kita gampang lah nanti bisa kerja lagi di kantor lain. Sekarang tuh udah nggak bisa mikir oke, gue bisa langsung dapat kerja di kantor, kerja lagi gitu punya gaji yang stabil tanpa takut PHK atau mikirin nanti mau bisnis gitu. Kita harus mikirin sekarang daya beli masyarakat juga menurun. Jadi bisnis tuh gak gampang. Iya betul gitu. betul. Dan ya karena daya beli menurun itulah. Jadi mau buka bisnis apa aja kalau kita gak berpikir kreatif gitu ya. Atau kita punya skill apa gitu ya. Itu sulit. Ya bahkan udah berpikir kreatif
pun kalau daya beli masyarakat turun mau gimana ya kan. Dan setuju gak sih Ren kalau sekarang kayak hidup dengan satu pekerjaan itu gak cukup? Dan gak cukup, makanya kalau yang belum kena PHK, amit-amit jangan. Iya. Tapi kita kan mau tetap siapin ya. Jadi sambil kerja kita bisa investasi ke diri sendiri, belajar skill yang lain, belajar masak kek, belajar make up kek, ikut sertifikasi kek, gitu kan. Belajar jadi pengajar. Iya, gitu pengajar, skill bahasa Inggris itu juga penting gitu. Jadi atau belajar kayak sambil kerja bisa sambil jualan-jualan. Dulu di tempat aku kerja juga banyak kok yang dia udah pulang kerja masih bikin risoles kayak apa, nanti dijualnya ke teman-teman kantor lagi. Atau kayak aku waktu zaman masih kerja juga sambil jualan-jualan online ya. Itu membantu juga. Maksudnya setelah nggak kerja juga itu masih bisa dijalanin gitu. Dan itu zero, modalnya nggak ada. Itu sistem dropship aja gitu. Tinggal jadi kirim reseller ya. Iya, tinggal kirim aja dari supplier gitu. Oke. Nah, kalau menurut Ira nih, kalau dengan uang pesangon nih ya, anggaplah kita udah beresin dengan pesangon, kita udah beresin cicilan, terus kita udah mau minimalisir pengeluaran. Apa yang harus kita lakukan nih dengan duit pesangon ini baiknya? Apakah kita coba bisnis kah? Atau kita taruh di satu instrumen yang emang kita sedang belajar mengelola? Kan kadang banyak juga orang yang sekarang investasikan di saham, tapi dia udah belajar gitu ya. Atau kalau misalnya di bisnis dia kurang berhasil ya dia beraniin di saham kayak gitu. Ya balik lagi, strategi investasi setiap orang berbeda-beda, tergantung profil risikonya. Misalnya kayak tadi aku bilang aku sakit, ya aku porsi yang diinvestasi jadi nggak terlalu banyak, banyak karena masih lagi. ada yang harus dikeluarin ya. Karena aku butuh sejumlah ini aset utama yang bisa kasih passive income. Misalnya kayak deposito. Kalau misalnya kita uang cashnya cuma sedikit didepositoin, nggak jadi apa-apa, nilainya kecil. Jadi ya mau nggak mau asetnya harus diliquidin semua, diubah jadi cash supaya waktu didepositoin ada nilai yang bisa kasih kita penghasilan tiap bulan gitu. Jadi kalau aku pribadi kayak gitu caranya. Dan aku bikin strategi investasi juga. Waktu itu setelah aku kumpulin, aku cari bank yang kasih returnnya lumayan gitu. Tapi kebanyakan yang aku lihat itu kasih return tinggi kalau kita 1 tahun. Gini lah, contohnya misalnya aku uangnya 1,2 M. Berarti sebulan ada 100 juta. Nah di bulan Januari misalnya aku masukin nih 100 juta penempatan untuk setahun. Nah sisanya masih ada 1,1 dimasukin sebulan juga, tapi sebulan nanti keluar di Februari kan. Pas cair di Februari masukin lagi 100 juta lagi untuk setahun ke depan. Sisanya 100 untuk sebulan. Jadi itu akan ngebentuk nanti setelah setahun uang yang sebulan-sebulan ini udah habis. Semuanya udah masuk ke instrumen yang setahun. Jadi ngeluping tuh. Gitu. Jadi setahunnya jadi panjang ya. Jadi akhirnya dari Januari sampai Desember udah kebentuk nih, udah ada penempatan yang setahun. Jadi di tahun depan tinggal terima bunganya aja. Tinggal buat biaya hidupnya ya. Benar. Iya. Mungkin selain itu bisa di obligasi juga kali ya. Iya, itu maksudnya tergantung profil risiko masing-masing, terus kepahaman orang itu terhadap instrumen investasi atau tabungannya gitu ya. Itu sih kalau aku. Oke. Nah, menurut Kak Iren nih, mungkin gak sih freelance itu, maksudnya orang setelah kena PHK nih, mungkin gak jadi freelance untuk solusi jangka pendeknya dia untuk mendapatkan pekerjaan, atau ya udah banyakin freelance aja, nggak usah ngambil kerjaan tetap lagi. Iya. Gitu. Ya kayak tadi aku bilang ya, sekarang tuh sektor formal udah sulit dijadiin tujuan karir. Iya betul. Karena benar. Karena sektor formal kan maksudnya kayak perusahaan besar, perusahaan startup, pabrik yang harusnya bisa nampung tenaga kerja banyak, sekarang udah lagi banyak yang down gitu kan. Jadi sekarang kita harus kejar di sektor informal. Dan kebetulan memang sekarang kan eranya era digital ya, San. Jadi sebenarnya gig ekonomi berbasis digital
itu justru peluangnya Yang masih lagi besar sangat ya. besar. Jadi walaupun gak sesuai sama bidang kita, ya udah. Gak apa-apa. Justru kita Let new it go skill aja unlock. ya. Nambah Iya, ilmu, betul. nambah ilmu, nambah relasi. Bahkan Bener banget. bisa jadi dari situ malah kita dapat penghasilan yang lebih besar daripada waktu kita kerja full time. Gitu banyak kok. Iya, Maksudnya iya, setuju sih. pengalaman yang kayak gitu. Karena aku juga ada pengalaman tuh. Satu, sebelumnya kan kerja di sekuritas juga. Terus kemudian beralih ke satu divisi yang bener-bener kitanya apaan nih gitu ya. Karena divisi digital. Banyak anak Gen Z gitu ya. Dan ternyata Gen Z itu lebih senang freelance. Benar. Dan ternyata pendapatan mereka dari freelance lebih besar daripada gaji mereka di perusahaan. Benar. Gitu. Karena kalau yang gig ekonomi, kalau aku cari tahu ya, kebanyakan bisa dikerjakan dari mana aja. Waktunya fleksibel. Bisa remote ya. Iya, jadi maksudnya sekarang dunia ini udah berubah. Teknologi juga mengubah ekonomi. Kitanya harus adaptasi. Iya, betul. Sama kayak dulu zamannya awal-awal ada driver online. Ya banyak kan kayak sopir-sopir angkot pada mengeluh. Ya sebenarnya solusinya cuma adaptasi. Lu ikutin jadi gitu juga. Nah sekarang kita juga sama, walaupun mungkin kita terbiasa kayak kerja di perusahaan, kerja full time. Tapi sekarang dunianya udah berubah ya, kita harus ikutin. Dan kalau kita lihat peluang lowongan kerja itu sebenarnya banyak. Makanya kalau tadi kamu bilang di Bekasi sampai membludak, kenapa? Ini sebenarnya peluangnya besar nih, gig ekonomi nih peluangnya besar. Tapi kenapa? Kenapa kok banyak orang susah? Ya karena sebenarnya tren ini masih baru. Jadi orang-orang nih masih banyak yang belum update skill digitalnya. Kayaknya sepertinya itu ya. Karena sebenarnya lowongan kerjanya banyak. Betul. Video editing. Atau mungkin mereka masih berpikiran oke, kalau pekerjaan konvensional itu memang masih, apalagi orang tua kan pengennya anaknya kerja ke kantor ya. Iya. Ya tapi mau gimana, mau maksain tapi buktinya gak ada. Ya bukan yang nge-hire malah nge-PHK gitu. Jadi ya daripada kita fokus cuma sama pekerjaan yang kita mau tapi kita gak dapet, ya cari-carilah peluang yang lain gitu. Karena aku lihat freelance ini ada banyak peluangnya. Tadi kayak aku bilang video editing, bikin desain, bahkan cuma basic design misalnya pakai Canva itu bisa. Bahkan kalau udah lebih expert dia bisa jual template desainnya itu ke Canva-nya itu sendiri atau ke preset Lightroom. Terus kayak orang-orang yang suka fotografi, videografi tuh mereka bisa upload hasil foto mereka, video mereka dengan kualitas tinggi, misalnya kayak ke situs-situs kayak Shutterstock, Adobe Stock, Pond5 gitu. Banyak perusahaan atau content creator tuh butuh foto sama video mereka yang dengan kualitas tinggi dan mereka mau bayar. Kalau perusahaan luar yang beli ya pakai dolar juga gitu kan. Jadi lumayan, apalagi aku baca-baca kalau dia bisa bikin kayak video sinematik atau time lapse itu bisa dibayarnya lumayan gitu. Terus bahkan banyak sekarang freelancer yang sukses kerja di platform global. Kayak Upwork, Fiverr, di situ banyak kasih kita lowongan kerja kayak bahkan data entry. Orang-orang yang punya kemampuan administrasi dengan teliti dan rapih. Banyak perusahaan luar cari juga. Makanya kalau kita bisa bahasa Inggrisnya baik, ya kita bisa data entry tapi dibayarnya pakai dolar. Terus ada juga copywriting ya di platform itu juga banyak karena mereka butuh kan untuk kayak deskripsi produk, terus kayak bikin SOP, terus kayak bikin produk content marketing itu butuh copywriting gitu kan. Terus bahkan ada ghostwriter. Ghostwriter itu bahasa keren dari joki. Iya. Jadi kalau orang luar yang buku gitu ya, itu bisa. Jadi pakai ghostwriter dan mereka mau bayar gitu. Jadi banyak banget peluang dari gig ekonomi ya. Bahkan kayak jualan live selling. Live selling, orang yang suka punya jago ngomong, bisa punya kemampuan komunikasi yang baik, bisa persuasif, dia bisa live selling. Kayak dulu nih. Kalau dulu sales dia jualan door to door kan, door to door atau kayak ke orang perorangan gitu. Tapi banyak sales yang berjaya pada zamannya karena mereka punya closingan banyak walaupun dari door to door atau orang perorangan. Sekarang kita
bisa jualan dari rumah, tinggal live, iya, cuma modal internet sama laptop sama kamera gitu kan. Handphone lah. Iya, yang nonton ribuan orang, closingnya lebih banyak. Iya betul. Jadi maksudnya itu teknologi mengubah ekonomi, gitu. Kita yang harus ngikutin. Kalau kita mau stuck aja dengan cara yang lama ya. Susah sih 2025 kan terasa berat untuk dijalani gitu. Jangan sampai kita jadi kayak Nokia ya. Connecting people udah gak connect lagi. Udah gak connect lagi, benar. Freelancer, gig ekonomi ya. Itu sih bukan jangka pendek lagi. Bahkan kalau kamu tekunin ya bisa dapatnya pemasukan yang paling lebih besar. Banyak. Makanya banyak maksudnya orang dari live selling aja pemasukannya bukan cuma puluhan juta lagi, tapi ratusan juta. Affiliate program juga sama kayak gitu. Jadi ya kitanya harus adaptasi. Bahkan kalau kita punya kemampuan bahasa, kita bisa jadi subtitler. Itu bisa ngelamar ke Netflix misalnya. Bisa banget. Berarti sebenarnya peluang itu banyak banget ya banget. Di ekonomi yang kreatif seperti ini ya. Cuma ya banyak SDM-nya belum update skillnya. Skill gitu. Sama mereka gak mau cari peluang sih kayaknya. Karena kalau misalnya emang pengen banget kita cari uang ya judulnya ya. Apa aja sekarang udah semua serba terbuka. Iya. Ya. Apa aja pekerjaan yang berhubungan sama kreativitas atau yang teknologi itu udah banyak banget ya. Makanya dari sebelum kehilangan kerjaan, cobain dulu. Karena itu sebenarnya timing yang bagus untuk kita coba-coba. Jangan pas udah di PHK baru coba-coba, nanti kalau misalnya gagal, ya uang pesangonnya udah kepotong dari situ. Tapi kalau misalnya kita masih kerja, kita masih punya ban cadangan karena masih punya sumber utama penghasilan gitu kan. Jadi berarti ada baiknya selama kita masih bekerja nih, belum kena PHK ya, amit-amit ya. Iya, investasi ke diri sendiri. Kita upgrade skill kita ya. Kita lakuin apakah yang kita emang curious, yang kita suka. Apalagi sekarang tuh banyak free resources. Kita bisa belajar dari YouTube ya. Betul. Banyak sumbernya. Online, media online ya. Bisa minta bantuan ChatGPT. Iya, betul. Aku juga suka pakai ChatGPT. Sekarang banyak lah. Berarti setuju gak sih kalau PHK itu membuka suatu peluang ya? Karena sekarang udah zamannya gig ekonomi juga kan. Apalagi kalau misalnya kita udah punya skill sebelum kita kena PHK. Jadi kita jadi kayak well prepare gitu kan. Entah ya mungkin kalau well prepare secara perencanaan keuangan banyak orang belum ya. Tapi well prepare secara skill diharuskan itu wajib nomor 1 gitu ya. Jadi setuju gak Ren kalau misalnya orang kena PHK tapi kalau dia udah punya skill, dia udah punya freelance apa atau sesuatu apa yang dia bisa kerjakan, itu suatu jadi berkah. Ya benar ya. Karena gini ya, misalnya orang udah kena PHK kan berarti dia udah ngelewatin masa-masa sulit ya. Waktu orang kena PHK, keuangannya dia tuh terbatas. Karena keuangannya terbatas, dia jadi punya skill mengelola keuangan dengan baik. Akhirnya dia udah punya pengendalian diri yang bagus gitu kan. Udah nggak silau lagi sama online. Udah nggak gampang gengsi. Nggak gampang FOMO mau beli apa. Iya benar. Jadi udah punya kemampuan itu. Terus udah bisa lebih fokus sama kebutuhan pokok. Jadi dia punya kemampuan pengelolaan keuangan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Terus selain itu karena keuangannya terbatas, itu saat yang tepat buat menghentikan kebiasaan buruk. Misalnya udah aja di rumah merokok. Oh iya betul. Mabok-mabokan, berjudi. Karena duit udah gak ada gitu kan. Jadi kayak kebiasaan buruk bisa berhenti gitu kan. Gara-gara uangnya terbatas. Nongkrong sana sini. Nah, iya. Jadi maksudnya itu waktu yang tepat untuk menghentikan kebiasaan buruk yang bikin kehidupan dan ekonomi kita lebih sehat. Jadi berkah itu ya. Iya. Terus selain itu karena kita pernah kena PHK, kita jadi punya waktu yang banyak untuk mengembangkan keterampilan. Kadang keterampilan bisa muncul ketika kepepet. Iya betul. Bener juga. Kepepet, iya. Jadi punya waktu yang banyak, bisa manfaatin sumber-sumber yang gratis nih untuk belajar. Nanti dari situ bisa jadi kita dapat penghasilan yang lebih besar yang mungkin lebih sesuai dengan passion kita. Kalau dulu kan kita misalnya kerja full time, ya udahlah suka nggak suka kerjain soalnya butuh gajinya. Kayak terjebak di situasi sebenarnya nggak suka nih. Iya nggak suka nih, gitu tapi ya butuh duitnya gitu kan. Tapi karena kena PHK ya mungkin karena coba-coba banyak peluang, kita nemuin sesuatu yang sesuai passion kita dan menghasilkan uang gitu. Terus karena kita udah pernah ngadepin masa-masa sulit, bisa jadi mental kita jadi lebih kuat.
Kalau besok-besok ngadepin situasi sulit lagi, kita nggak gampang khawatir, nggak gampang stres. Kan katanya what doesn't kill you makes you stronger ya. Jadi ya berkah sih. Jadi kita bisa lebih terencana ya. Iya. Oh, kena PHK lagi nih, tenang. Dana darurat udah ada. Iya, tapi jangan jadi kebiasaan juga ya. Cari kebiasaan yang lain. Iya ya, tapi aku sendiri waktu kena PHK ada rasa sedihnya, sempat stres, bahkan kayak lagi tidur kebangun kayak keinget, aduh aku udah gak punya penghasilan tiap bulan lagi nih, skincare-nya kudu ganti gitu kan. Tapi karena jadi banyak waktu istirahat, kayaknya buat kesehatan aku jadi lebih bagus. Misalnya kalau waktu itu aku paksain tetap kerja, mungkin kalau aku bilang bisa nih Pak, aku WFH atau apa, mungkin masih bisa, tapi itu aku nggak yakin. Aku nggak yakin aku bisa lepas dari cancernya nih. Malah cancernya mungkin makin berjaya karena akunya stres gitu. Betul, jadi betul. ada hikmahnya sih. Yang membuat bangkit apa nih? Setelah kena PHK kemarin kan ada terpuruknya ya, tapi kan nggak lama-lama. Akhirnya membuat bangkit lagi itu apa? Ya sebenarnya support dari keluarga, dari teman-teman. Karena waktu kita stres itu butuh juga ya kita punya tempat cerita, support system lah yang bisa tetap menguatkan kita. Terus mereka tuh bisa kasih masukan-masukan. Kalau maksudnya PHK tuh bukan akhir dari segalanya, gitu. Jadi banyak bukan yang menguatkan, gitu ya, banyak kasih peluang yang lain gitu. Ya jadi mungkin lebih religius juga ya. Jadi lebih mendekat kepada Sang Pencipta gitu kan. Semakin sering ke gereja gitu. Karena itu benar waktu pas aku di PHK itu awalnya kegeeran. HRD mau datang ke rumah gitu kan, kayak wah mau ditengok nih gitu kan. Gak taunya HRD datang ke rumah meskipun dia bawa buah, tapi gak taunya sekalian nengok sih. Iya. Tapi gak taunya mau ngasih tahu kalau kena PHK gitu kan. Terus waktu dikasih tau kayak gitu aku masih nggak nangis gitu kan. Pas HRD-nya udah pulang, aku sampein ke suami kayak yang aku kena PHK gitu kan. Terus itu udah berkaca-kaca gitu kan. Terus suami bilang kayak ya udah nggak apa-apa, ini saatnya kita lebih mengandalkan Sang Pencipta, dia bilang gitu kan. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kemarin juga kamu udah dibantu ngelewatin pengobatan, karena pengobatan kemoterapi kan gak mudah juga ya. Jadi kedepannya kita juga masih tetap bisa dibantu, jangan khawatir ya begitu. Jadi ya misalnya dari suami, terus dari teman-teman, dari keluarga itu bantu untuk bangkit sih. Dan setelah dijalanin ternyata ya aman. Dan maksudnya ternyata kita nggak yang mati kok, apalagi selama ini udah punya kebiasaan mengatur uang yang baik gitu, dan nggak ngandelin gengsi gitu ya udah. Aman sih gitu. Sebenarnya yang bikin pusing kan sebenarnya itu ya, orang ketika kena PHK stop nggak dapet uang. Kebiasaan yang biasanya dapat penghasilan tiap bulan tiba-tiba enggak gitu. Tapi kan ya sebenarnya masih ada yang masih bisa kita lakuin. Selama kita masih bisa berdiri kuat, masih bisa punya skill, harusnya kan kita masih bisa ya, nggak usah takut ya. Benar gitu. Iya. Jadi mindset utama nih apa nih menurut Iren, yang mindset finansial ya yang harus kita punya nih sebagai orang-orang baik yang masih bekerja atau baru yang kena PHK kayak gitu. Apa yang paling penting? Mindset finansial ya. Kalau aku pribadi always think positive. Expect for the best but prepare for the worst. Jadi maksudnya ya kalau yang belum kena PHK gak usah terlalu khawatir kena PHK atau apa. Kerjain aja dulu kerjaan lu dengan baik gitu. Tingkatin skill kamu dalam pekerjaan itu, bikin lebih mahir, terus jadi karyawan yang bertanggung jawab, yang rajin, yang jujur, yang disiplin. Ya syukur-syukur dari yang udah dikerjain, akhirnya kamu gak kena PHK gitu. Jadi jangan khawatir dulu, yang penting lakukan yang terbaik dulu aja. Tapi sambil mulai kelola keuangannya dengan baik, tiap gajian disisihkan, bikin anggaran-anggaran dan jalankan gitu secara konsisten. Jadi prepare for the worst, sambil tetap do the best, lakukan kerjanya dengan baik gitu. Jadi kalau yang masih bekerja, do the best, bekerja dengan sepenuh hati, anggap aja bekerja itu kan ibadah ya. Sambil terus bekerja, terus sambil mulai prepare nih untuk prepare for the worst. Jadi ada dua sisi ya, the best and the worst ya. Bahkan kalau yang misalnya udah kena PHK, dia juga masih bisa do the best. Gimana caranya?
fokus sama apa yang masih bisa dilakukan. Walaupun dia udah kena PHK, dia tetap bisa fokus sama apa yang bisa dia lakukan. Apa sih apa yang bisa dilakukan kalau orang udah kena PHK? Ya tadi mengendalikan pengeluaran, berhemat itu kan masih bisa kita lakukan. Skill yang ada dimanfaatin. Terus waktu kita kena PHK, kita punya banyak waktu bisa upgrade skill gitu. Jadi fokus sama apa yang bisa kita lakukan gitu. Gunakan waktu dengan bijak, dengan banyak belajar, hindari hutang, berhemat. Itu yang masih bisa kita lakukan. Jangan terus fokus sama yang udah gak bisa kita lakukan gitu. Jadi ya pokoknya jangan terlalu stres. Kalau orang udah kena PHK tuh ya, kalau menurut aku jalanin hidup sehari demi sehari aja. Dulu aku gitu kayak doanya ya Tuhan bantu aku bisa lewatin hari ini dengan baik. Nanti besok kita pikirin lagi. Jangan stres, jangan mikirin jauh-jauh dulu. Karena kalau kita stres, karena kalau kita mikirin kejauhan kita jadi stres. Kalau kita stres kita gak bisa do the best. Padahal kalau kita do the best biasanya ya upaya kita pasti diberkati sih. Kalau menurut aku. Karena kita kerjanya sepenuh hati. Kita bekerja gak ada sikut sana sini atau melakukan untuk tujuan jahat gitu ya. Dan kalau yang masih pusing kayak udah apply tapi nggak dapat kerjaan juga sama, tetap bisa do the best. Maksudnya sambil nunggu dapat pekerjaan, nunggu pekerjaan yang baru ya tetap cari peluang yang lain. Apalagi sekarang udah di gig ekonomi ya, semua peluang tuh banyak. Peluangnya banyak gitu. Yang penting kitanya mau belajar gitu. Pokoknya di mana ada niat di situ ada jalan. Kalau nggak ada niat di situ banyak alasan. Gitu kan? Alasan nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal elunya aja nggak mau belajar. Penyakit nomor 1 orang Indonesia. Nanti dulu deh. Iya bener. Males-malesan dulu deh. Jadi banyak alasan kan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nggak mau belajar, nggak mau siapin waktu gitu. Nggak mau adaptasi itu sih. Belajar. Jangan banyak excuse ya. Iya benar. Jadi itu aja sih semuanya. Do the best, prepare for the worst. Pikir positif. Oke. Nice. Thank you ya Ren hari ini ngobrol-ngobrolnya. Iya, sama-sama. Dan sangat inspiratif banget, apalagi ini gak sekedar teori karena langsung praktek. Emang kena PHK-nya ada gitu ya. Jadi kita bisa prepare gitu ya for the worst-nya. Awalnya takut loh diundang ke sini kayak lihat yang podcast-podcast sebelumnya tuh kayak serius? Orang-orang sukses gitu kan. Itu kayak, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya orang yang akan lebih relate sama kondisi aku akan lebih banyak dibanding orang-orang yang sukses. Karena orang yang gak punya duit lebih banyak dibanding orang yang duitnya triliunan gitu. Jadi kayak gak boleh minder. Semoga maksudnya dengan aku podcast ini nih, orang-orang yang mungkin udah kena PHK gitu jadi lebih terinspirasi. Misalnya aku aja yang waktu itu rasanya kayak udah mau mati, sekarang masih bisa duduk di sini dalam keadaan sehat. Udah sehat ya. Jadi apalagi kalian yang maksudnya cuma kena PHK tapi kalian masih sehat nih. Aku tuh ngerasa waktu aku sakit, aku tuh mikir gini, kalau aku sehat kayaknya aku ngelawan dunia juga bisa. Tapi kalau sekarang sakit, gak usah ngelawan dunia. Bangun dari tempat tidur aja gak bisa gitu. Jadi buat kalian maksudnya udah kena PHK, tapi kalau selama kalian tuh sehat, kalian tuh masih bisa lakukan banyak hal, masih bisa belajar. Yang penting punya kemauan gitu kan. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah sih. Iya. Ya jadi semua tuh bisa kita lakukan dan yang penting tetap stay, jangan putus asa dan jangan suka tunda-tunda nanti-nanti ya. Benar. Oke, thank you Ren. Oke, sahabat Mirai Aset, tadi kita udah ngobrol sama Kak Iren Kuo ya, dan sangat inspiratif banget. Dan bagi teman-teman di sini yang masih bekerja, tetap ya do the best at your job, in the office. Dan bagi teman-teman di sini yang terkena badai PHK, tenang, PHK itu bukan hanya badai. Di tengah PHK, setelah PHK itu ada sesuatu yang bisa kita bikin kita naik gitu. Seperti Kak Iren bilang tadi, ada unlock new skill gitu ya. Oke, kalau misalnya kalian merasa obrolan ini pengen mendapatkan obrolan yang lebih penting, yang lebih menarik, boleh kalian like, subscribe, and follow YouTube kita. Dan jangan lupa teman-teman sini yang kalian suka investasi di saham, obligasi, reksadana, bisa download aplikasi M-Stock by Mirai Aset Sekuritas dan bisa di-download di Play Store maupun Google Play. Oke, demikian podcast Bicara Uang kali ini. Sampai bertemu di podcast berikutnya dengan pembicara yang menarik lainnya. Thank you Ren, dan stay waras, stay cuan. Bye-bye.